Wala yazalu al abdu yataqarrabu lan ora gensir-gensir sapa abd hamba seorang hamba yataqarrabu iku agawe peparak sapa abd ay yatahabbabu tegese amreh den senengi sapa abd ilayya marang ingsun bin nawafil lan pira-pira ibadah sunnah eta tawu tegese sunnah min jami sunnah fil ibadat ala saking sekabehane pira-pira macem-macem ibadat utawa warna-warnane ibadat hatta uhibba ing demen sapa ingsun ing abad bitamil awalil fili uhibba li anna alladzi krana sutune wong yu'addi kang nekani sapa alladzi al fardhu ing kewajiban iku qad yaf'alu terkadang nglakoni sapa abadu ing fardhu khaufan krana wedi minal uqubati saking siksa wa mu'addin nawafil hale utahe pira-pira wong kang nglakoni ibadah sunnah la yaf'alu iku mu'addin nawafil utahe wong kang nglakoni ngono dadi bukan jamak utahe wong kang nglakoni pira-pira ibadah sunnah iku la yaf'alu orang nglakoni sapa mu'addiha ing nawafil illa itharon angin krana ndinginaken atau milih atau ndinginaken lil khidmati maring leladen Gusti Allah falidzalika krana ithar mang juziyatin walas sapa mu'addil nawafil mang diberi imbalan maksudnya al mahabba ing dicintai Allah allati hiya utai mahabba iku ghayatu matluhiman iku katoki perkara kang den supre wong ya taqarrab kang gawe peparak sapa man bi khidmati kelawan lelate ing Gusti Allah. Jadi kemudian diteruskan dalam hadis bahwa tidak henti-hentinya hambaku katanya Allah mendekatkan diri taqarrub atau ingin dicintai Allah dengan melakukan ibadah sunnah itu segala macam kesunatan baik sholat, puasa, sedekah, nolong-nolong dan macam-macam itu hatta uhibba sehingga orang itu saya cintai katanya Allah. Ini masih terusan dari hadis qudsi tadi. Artinya gini, jadi orang yang melakukan ibadah sunnah itu akan mendapatkan imbalan yang berupa mahabbah. Jadi nafal itu kan bonus gampangnya, kelebihan. Jadi pada umumnya kalau orang sering memberi bonus maka akan disenangi. Atau kalau dalam contoh toko-toko kalau orang beli 10 dapat tambahan 1 ada nafal, ya biasa disenangi. Maka dia akan bilang pada teman-temannya beli sana, kalau beli di sana ada bonusnya. Jadi para pembeli akan senang. Begitu juga Allah. Allah hanya mewajibkan beberapa ibadah seperti yang sudah disebutkan. Kok ternyata ada hambanya mau melakukan lebih dari yang diwajibkan. Maka dengan melakukan lebih itu akan disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Untung disenangi sangat banyak sekali. Namanya kada Allah sudah senang itu yang berimbalan. Dan Allah yang punya segalanya di semuanya di dunia itu milik Allah. Jadi ketika Allah sudah senang maka dia akan ngasih tanpa batas. Yarzuqu man yasha bighairi hisab misalnya. Jadi orang yang disenangi mungkin akan dikasih sesuatu yang tanpa dihitung. Kenapa disenangi katanya di situ? Karena orang yang melakukan fardu kewajiban terkadang dia melakukannya karena takut disiksa. Jadi karena takut disiksa artinya melakukannya secara terpaksa.
karena terpaksa yes gugur kewajiban saja, tidak sampai mendapatkan derajat mahabbah. Ya berbeda orang yang melakukan sunnah, dia melakukannya tidak lain karena tujuan khidmah, artinya dia milih atau mendahulukan khidmah berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan ibadah itu. Oleh karenanya dia berhak mendapatkan imbalan yang berupa mahabbah, dicintai Allah. Yang mana mahabbah itu adalah puncak dari tujuan setiap orang yang melakukan khidmah atau bakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal muradu laikan den nawakarepaken bin nawafil iklan pira-pira nawafil. Ya nawafilu yaiku pira-pira ibadah sunnah al-waqi'atu kang tumiba mimman saking wong adda kang nglakoni sapa man al-faraid ing pira-pira ibadah wajib. La mimman ora saking wong taroka kang ninggal sapa man syai'an ing siji minha saking faraid. Kama kaya keterangan atau pendapat kala kang dawakan sapa badul akabir. Sebagiane ulama penggede-penggedene ulama. Apa isine dawuh nyatane dawuh man sawalahul fardu anin nafli wa huwa ma'dzurun. Wa man sawalahun naflu an fardi fa huwa maghrurun. Wa man tasabane wong sakola kunung kulakan ing man sapa fardu. Apa ibadah fardu, ibadah wajib anin nafli ninggal sunat. Bahwa utaiman iku ma'dzur iku den sepuro atau den trima udhure den sepuro. Wa man sawalahu tasabane wong sakola kanung kulakan iman apa nabu ibadah sunnah anil fardi ninggal fardu. Bahwa utaiman iku maghrurun iku den tipu. Kemudian Imam Nawawi di sini menjelaskan bahwa yang dimaksudkan ibadah sunnah yang akan mendapatkan imbalan yang berupa mahabbah dari Allah tadi adalah ibadah sunnah yang dilakukan oleh orang-orang yang sudah melakukan ibadah wajib. Artinya kewajiban dulu baru dilakukan baru sunnahnya. Jadi la mimman taraka sya'annya bukan ibadah sunnah dari orang yang meninggalkan ibadah wajib. Artinya kalau ada orang melakukan sunnah sementara wajibnya ditinggalkan, ya dia tidak akan berhak mendapatkan imbalan yang berupa mahabbah. Yang diperintahkan yang wajib dulu dilakukan kok melakukan yang sunnah. Jadi di keterangan-keterangan lain bahwa bahkan ada yang kata tidak sah. Jadi suplemen tambahan lah. Jadi cara makanan itu makanan pokoknya dulu baru tambahannya. Maka orang akan bisa kelihatan lebih seger, lebih sehat misalnya. Kalau hanya makanan suplemen tanpa yang pokok ya tidak mungkin bisa kelihatan lebih sehat. Di keterangan lain, jadi bahkan ada keterangan kalau ada orang melakukan ibadah sunnah sementara dia punya hutang wajib maka tidak sah sunnah. Atau misalnya ada orang punya hutang sedekah misalnya menurut sebagian keterangan ya tidak boleh sedekah. Wajibannya bayar hutang dulu. Atau punya orang hutang puasa kodok dia melakukan puasa sunnah maka tidak sah puasa sunnahnya. Atau mempunyai kewajiban kodok sholat kemudian melakukan sholat sunnah menurut sebagian keterangan tidak sah sholat sunnahnya karena ada kewajiban. Artinya ketika tidak sah maka tidak berhak mendapatkan imbalan yang berupa mahabbah. Disebutkan oleh sebagian pembahas ulama ada man syaghalahul fardhu anil nafli. Orang yang sibuk melakukan kewajiban kemudian tidak sempat melakukan sunnah fa ma'dzurun. Artinya dia ya tidak akan disiksa oleh Allah Subhanahu. Allah makluminya kabarnya. Allah makluminya hingga memaafkannya.
Sebaliknya kalau ada orang sibuk melakukan ibadah sunnah sementara fardunya ditinggalkan, bahwa maghrurun, maka dia orang yang tertipu. Jadi ya kalau tadi dicontohkan bahwa fardu adalah modal, sunnah adalah laba, mana mungkin akan dapat laba kalau orang tidak punya modal. Arti mana mungkin akan dapat mahabbah kalau orang sedang meninggalkan kewajiban. Nah diteruskan, fa idza ahbabtu mongko endal makane demen sapa ingsun ing abet. Adhartu hubbi lahu. Tegese mertalakaken sapa ingsun hubbi ing seneng ingsun lawan marang abet badha taqarrubihi. Sakwise agawe pepareke abet ilayya marang ingsun bima kelawan ibadah zikira kang den tutur apa mah. Fa inna hubbahu mongko sune demene Allah ta mahabbah Allah taala iku qadimun, iku qadim. Wa hadisin ora hadis. Jadi Imam Nawawi di sini menjelaskan kata-kata ahbab itu. Di sini kan ada syarat, seakan-akan mahabbah di sini hadis. Jadi ketika saya sudah senang, jadi koyo-koyo mahabbah ini bukan qadim. Padahal mahabbullah qadim, maksudnya apa? Jadi sebenarnya orang yang dicintai karena melakukan sunat tadi itu sudah dicatat di zaman azali, di takdir sana. Memang dia sudah dicintai oleh Allah. Cuman settingannya itu mahabbahnya itu baru diidhar, baru ditampakkan kepada orang yang ditakdirkan itu ya setelah dia melakukan ibadah tadi itu. Artinya settingannya, pekerjaannya sudah selesai, hanya tampilannya saja yang hadis ya. Jadi idharnya yang hadis. Jadi cara settingan itu pekerjaan sudah selesai, hanya nunggu waktu saja. Jadi makanya dikatakan mengenai adharu hubbi, nampakkan hubbi. Karena mahabbatullah adalah qadim, bukan hadis. Maka kuntu sama'ahu, kuntu mongko ana sapa ingsun sama'ahu ku dadi pengrungune abet. Alladzi yasma'u krungu sapa kang krungu sapa abet bi kelawan sam'u. Basara lan dadi peningale abet alladzi yabsuru kan ningali sapa abet bi kelawan basar. Walisanahu lan dadi lisane abet alladzi yantiku kang ngucap sapa abet bi kelawan lisan. Waya dahu lan dadi tangane abet alati yaptisu kang nabok sapa abet biya kelan yat. Warijlau lan dadi sikile abet alati yamsi kang lumaku sapa abet biya kelan rijal. Ai kuntu hafidhan, kuntu ana sapa sun hafidhan iku kang ngreksa hafidhu adaihi kang ngreksa pira-pira anggota tubune abet wa hami ajzaihi lan ya padha ngreksa pira-pira juz-juze bagian-bagian abet ayat taharraka ing yen to obah sapa abet biwairi ridho iklan tanpa ridhone ingsun wa ayaskuna lan yen to anteng sapa abet liwairi taati maring liyane taat ingsun. Jadi maknane hadis kuntu sam'ahu ila akhirih menurut Imam Nawawi nggih maknane adalah hibtu. Artinya gini. Ketika seseorang sudah mendapatkan predikat mahabbah dari Allah, sudah dicintai oleh Allah, maka dia akan dilindungi atau dalam bahasa lain mahfud dijaga dari perbuatan dosa. Jadi tangannya kalau diurut dari hadis, telinganya dijaga dari dosa, basornya juga dijaga dari dosa. Jadi yang dilihat adalah pahala semua, taat semua. Lisannya juga dijaga dari kata-kata jelek. Begitu juga tangannya dijaga dari perbuatan jelek, kakinya juga demikian. Ini salah satu dari maknanya hadis itu, ada yang maknanya
karena gampangnya mencapai derajat wilayah. Lah wali iku jarene bakat mahfud, artinya dijogo saking nglakoni dosa. Itu makna salah satu maknanya. Dan masih banyak lagi pengertian dari hadis ini. Ada yang maknanya bagian dari karomah. Jadi kalau sam'ahu adalah berarti kalau sudah sam'ullah ya berarti dia bisa mendengarkan sesuatu yang tidak didengarkan orang lain. Atau basarullah berarti juga bisa melihat apa yang tidak bisa dilihat orang lain, dan terusnya dan terusnya. Lisan juga demikian, bisa menyampaikan apa yang tidak disampaikan. Jadi wahuna makna atwan min dalik. Wahuna lan dalam kene hadis artinya maknane kuntus ada maknan utai maknan atwan kang luwih asor min dalik saking mengkono kuntu hafidhu audai tadi itu. Ada makna yang lebih rendah dari Imam Nawawi, bahwa utai maknan adlan iku annahu iku sunni abad la yasma'u ila dzikri. Sunni abad la yasma'u ila krungu sapa abad ila dzikri ing angin tukur angin ing zikir ingsun. Wala yandulan ora ningali sapa abad ila fi ajaibi malakuti. Angin dalem pira-pira kaendahane alam malakuti Allah. Wala taladzatu lan orang ngerasa enak sapa abad ila bitilawati kitabi ing lan maca kitab insun. Wala yanasulan orang seneng sapa abad ila bi munajat yang kelawan munajat komunikasi atau bisik-bisik nang insun Allah. Jadi berkomunikasi dengan Allah. Wala yamuddu yadahu illa bima fihi ridho ilan orang dawaaken sapa abad yadahu ing tangan abad illa bima ing barang fihi kang kutun dalma ridho iutai ridho insun. Wala yamsilan ora lumaku sapa abad birijli kan rijli abad illa bi taati. Jadi ada makna lain. Tadi makna dijaga dari semua yang maksiat. Ini makna yang lebih rendah dari musannif, dimaknai bahwa telinganya hanya mendengar zikir Allah. Jadi matanya melihat keindahan-keindahan kekuasaan Allah. Lisannya hanya berkata zikir atau baca Al-Quran. Tangannya hanya untuk melakukan, itu juga kakinya untuk melakukan semua amalan-amalan yang diridhoi Allah.